Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nulia Arahma dari kelas 3 BKIC. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai yang ada di jurnal yang berjudulkan Hubungan Antar Agama dan Studi Krisis Ilmu tentang Teori menurut Lanji Barbour. Sebelumnya, perkembangan di ilmu pengetahuan yang pesat ini seperti yang kita lihat dan alami, agama yang terkait dengan kepercayaan gagasan, intuisi, ibadah, tindakan sosial, hukum dan norma atau perangkat dan kitab-kitab suci sebagai sumbernya telah ada dengan berbagai bentuk jamaknya. Lalu pemeluk agama sepakat bahwa masyarakat harus tetap mempertahankannya, menjunjung dan memelihara nilai-nilai spiritual serta norma-norma kehidupan melalui akidah, kepercayaan, atau keyakinan yang bisa dimulai dari ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Lalu bagaimana sih dari hubungannya antara agama dan sains? Hubungannya ialah beberapa penelitian mengatakan bahwa sains bertentangan dengan agama dan tidak mungkin disatukan. Berbeda dengan pendapat Einstein, mengatakan sains dapat digabungkan, yaitu saling melengkapi dengan agama atau bergantung sama lain. Ilmu dan filsafat juga tanpa disadari, agama hanya akan memberikan kontribusi palsu dalam kehidupan. Terdapat beberapa pertentangan terkait di posisi agama, filsafat, dan sains. Al-Kindi berada di posisi tengah antara kalam dan filsafat serta mengatakan bahwa persatuan kebenaran antara filsafat dan agama adalah masalah yang telah selesai. Namun, filsafat dan syariat atau akal dan wahyu itu memiliki tujuan yang sasarannya sama. Jika terjadi pertentangan, wahyu yang pasti akan diutamakan daripada akalnya. Seperti pernyataan dari Ibn Rushd yang berlandaskan pemikirannya pada sebuah logika yang berkedamaian dan mengharmoniskan pada sebuah filsafat dan agama ialah mungkin dengan apabila dibuktikan kemustahilannya adanya pertentangan orasinil dan fundamental antara filsafat dan agama serta syariat yang telah ditakwilkan akan benar dan sesuai dengan filsafat yang dipahami secara benar pula, karena tujuan utama syariat agama yaitu mengajarkan ilmu yang benar dan agama yang benar pula. Lalu kebenaran dari ilmu filsafat sendiri ini yaitu positif. Kebenaran filsafat adalah kebenaran spekulatif atau dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, riset, dan eksperimental. Nah, baik, jadi kebenaran ilmu maupun kebenaran filsafat ini keduanya relatif, sedangkan kebenaran agama dan agama itu sifatnya mutlak karena gagasan mengenai agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu maupun filsafat yang dimulai dengan sikap sangsi dan tidak percaya ini berbeda kan dengan agama yang dimulai dengan sikap percaya atau iman. Lalu dari Ginzburg ini mengatakan bahwa hubungan agama dan sains
telah dibahas dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun hubungan agama dan sains yang sebenarnya telah menjadi topik perbincangan sejak era klasik, namun relasi tersebut mendapatkan kembali momentumnya untuk diperbincangkan kembali karena tantangan hidup manusia ini akan jauh lebih banyak dan jauh lebih kompleks yang memerlukan tanggapan segera dari agama dan sains. Agama dan sains ini memiliki peran tanggap yang segera atau besar dalam kehidupan. Agama menjadi sebagian integral dari keseluruhan dimensi kehidupan manusia, dan ilmu pengetahuan yang merupakan pencapaian besar peradaban modern. Seperti oleh Huston Smith mengatakan bahwa sains adalah emas modernitas. Mengapa hal tersebut itu? Karena intelektual yang memiliki andil besar dalam mengangkat isu dalam relasi agama dan sains itu ialah dikatakan oleh Gibbon terpenting dalam tokoh pembahasan hubungan agama dan ilmu pengetahuan di saat ini. Lalu ada nih beberapa biodata singkat mengenai Gilbert ini, yakni beliau biasa nama panjangnya ialah Len G. Gilbert, lahir pada tahun 1923 di Beijing dari seorang ayah di geologi Skotlandia dan ibunya di Amerika. Kedua orang tuanya ini mengajar di Universitas Yijing di Beijing, Cina. Kehidupan profesional orang tuanya yang melekat pada lingkungan akademik memainkan peran penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, hidup dari Barbour ini dipenuhi dengan prestasi akademik. Lalu ada juga nih perjalanan-perjalanannya. Burn ini selalu di dunia akademik, dari menjadi guru, habis itu menerbitkan buku-buku mengenai sains, agama gitu. Tapi terpikir nggak sih kira-kira metodologi dalam agama dan sains itu bagaimana? Interaksi antara sains dan agama ini seringkali dimulai dengan metode. Nah, metode ini itu bagaimana? Bagaimana kita bisa menghubungkan teologi dan sains? Nah, gimana tuh? Lalu di sini tuh dalam 4 dekade terakhir kami, yaitu bisa dibilang para penulis ini di jurnal ini telah disebutkan ada namanya isu-isu utama, yaitu garis besarnya itu penelitian yang ada di saat ini. Karena beberapa permasalahan ini ada yang mengusulkan dan mencirikan hubungan antara sains dan agama. Tipe-tipe tersebut ini mengekspresikan asumsi-asumsi dasar yang membentuk wacana publik dan ilmiah dengan kuat. Teknologi di beberapa diterapkan oleh Barbour menjadi yang paling banyak digunakan saat ini. Mengapa? Karena Barbour menyebutkan ada 4 jenis religion, 4 jenis of screens religion, relationship, and their subtypes. Yang pertama itu ada konflik. Konflik ini artinya gimana? Yaitu termasuk materialisme ilmiah atau liberalisme alkitabiah. Jadi materialisme ilmiah ini mengklaim bahwa dunia ini tuh hanya terdiri dari materi, jadi tidak ada ruang untuk jiwa, roh, atau Tuhan. Selain itu, karena
Beliau mengklaim bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran adalah melalui sains. Mengapa? Karena sains dan agama tidak mengobatkan aspek-aspek berharga yang nyata dari dunia manusia. Sedangkan sains itu dari dunia manusia atau bisa diuji kebenarannya yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua ada kemandirian. Kemandirian itu seperti apa? Dan itu adalah memperkuat ilmu pengetahuan dan ilmu dan agama dengan menggunakan metode yang berlawanan bahasa pun. Pandangan ini meyakini bahwa sains dan agama sama sekali terpisah satu sama lain. Jadi tidak ada konflik. Tetapi pada saat yang sama juga tidak ada interaksi, bahkan dialog. Beberapa ahli berpendapat bahwa metodologi penelitian sains dan agama sama sekali berbeda. Misalnya, antara akal dan iman. Sains itu objektif, tetapi agama itu subjektif. Mengapa? Karena sains ini bisa dimanipulasi atau masih di opini-opini orang ke orang gitu. Nah, tapi agama ini enggak. Mengapa? Karena agama ini langsung dari Allah, wahyu subhanahu wa ta'ala kepada yang diwahyukan kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah dialog sebagai model untuk menghubungkan sains dan agama, termasuk pernyataan tentang batasan keselarasan. Metodologi meskipun sains memberitahu kita banyak hal tentang dunia, tetapi pertanyaan itu diajukan tidak langsung dijawab oleh sains. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang harus ditimbang-timbang. Misalnya, jika dalam alam semesta tidak memiliki permulaan atau tidak ada yang namanya dunia, maka mengapa kita masih harus berpikir, loh untuk apa kita dihidupkan, loh untuk apa kita ada di dunia ini, kalau bukan untuk terus berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terus mencari amal kebaikan untuk di akhirat yang lebih kekal kelak. Nah, dari ketiga itu lalu ada yang terakhir nih, yang keempat, yaitu integrasi. Yang integrasi ini meliputi teologi alam. Teologi alam itu pastinya sistematis. Teologi natural adalah upaya untuk memulai dengan dunia yang bersama dengan Tuhannya atau mendekatkan diri kepada Tuhan dari satu individu ke individu lain. Namun lalu dari 4 pernyataan tadi, seorang teologi dari Gilton itu menyebutkan bahwa konflik, kontrak, informasi itu mengidentifikasikan berbeda hubungannya dengan sains dan agama. Tapi agama dan sains ini memiliki cara pandang yang unik, yaitu dari beberapa hal. Keduanya juga memiliki perdebatan yang cukup signifikan bagi beberapa tokoh. Sementara itu, meskipun Barbour berpendapat bahwa tidak ada konflik antara agama dan sains adalah berbeda, maka bisa dilihat bahwa ada pandangan bahwa metode ilmiah adalah penyebab utama tidak adanya penjelasan lebih lanjut tentang implikasi dari sudut pandang ini, karena agama ini itu dari Allah SWT, sedangkan sains atau ilmiah ini itu dari penciptanya, yaitu pencipta Allah SWT. Lalu yang kedua itu adalah sains dan teologi agama,
dalam kondisi terbaiknya nih, yaitu mencari kebenaran. Sains dan teologi mengkritik mereka mereka gigih menghadapi misteri-misteri yang ada di dunia ini untuk mengungkapkan kebenaran tentang alam semesta yang mengetahui tingkat apresiasi kita terhadap Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, alam semesta, dunia ini beserta segala isinya yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.